Perkenalkan, nama saya Anggita Rosi Indayani dengan NIM A28226764 dari teori 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asma. Nah, apa sih yang dimaksud dengan asma? Asma ini merupakan mekanisme obat dalam tubuh. Nah, dalam asma ini ada beberapa tahap. A itu adalah tahap absorpsi, distribusi, metabolisme, dan juga ekskresi. Nah, tahap yang pertama adalah absorpsi, yaitu proses masuknya obat ke aliran darah. Nah, obat dikatakan lolos pada tahap absorpsi itu ketika cara minum obat itu adalah tepat. Apakah obat itu diminum sebelum makan, saat makan, sesudah makan, dan apakah obat itu boleh digerus, boleh diminum dengan air, dan sebagainya. Nah, ketika obat tahu cara minum obatnya itu diminum dengan tepat, maka tahap absorpsi ini akan berjalan dengan lancar. Tetapi kalau cara minum obatnya saja sudah salah, maka tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, selain itu, absorpsi juga dipengaruhi oleh faktor kelarutan, pH, tempat absorpsi, dan sirkulasi darah. Nah, setelah absorpsinya lolos, maka akan masuk ke tahap distribusi, yaitu transfer obat dari darah ke berbagai jaringan tubuh. Nah, pada tahap ini, obat akan dipecah di lambung menjadi partikel yang besar dan dilakukan oleh enzim atau saliva. Nah, faktor yang mengatur distribusi ini adalah aliran darah, afinitas obat, protein, dan juga fungsi kardiovaskuler. Nah, ketika obat telah menjadi partikel yang besar, maka obat ini akan ditransfer ke berbagai jaringan tubuh. Nah, setelah tahap distribusi lolos, maka akan masuk ke tahap metabolisme, yaitu perubahan zat kimia dalam jaringan biologis dan dikatalis oleh enzim. Nah, tempatnya itu terjadi di hati. Pada tahap ini, obat akan dipecah menjadi partikel yang lebih kecil, tetapi yang dipakai hanya zat aktifnya saja. Nah, setelah itu obat akan bertemu dengan reseptor protein. Jadi, ini tadi tahap absorpsi masuk ke dalam tubuh dalam bentuk tablet. Tahap distribusi tadi menjadi partikel yang besar. Nah, tahap metabolisme ini akan menjadi subpartikel yang lebih kecil. Kemudian, partikel yang lebih kecil ini akan bertemu dengan reseptor protein. Kemudian, akan bertemu dengan neurotransmitter, yaitu sinyal yang merasakan sakit. Nah, pada tahap ketika sudah bertemu dengan neurotransmitter, maka obat itu akan memberikan efek farmakologik sehingga rasa sakitnya itu bisa berkurang. Nah, pada metabolisme ini dipengaruhi oleh lifestyle. Jika lifestyle-nya itu baik, maka obat dapat bertemu dengan reseptor. Tetapi jika lifestyle-nya ini buruk, maka obat itu tidak dapat bertemu dengan reseptor, sehingga tahap selanjutnya itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, ketika obat telah melalui tahap metabolisme dan bertemu dengan neurotransmitter, maka obat akan melalui tahap ekskresi, yaitu pembuangan obat dari tubuh. Nah, tempat terjadinya ini adalah di ginjal. Nah, ginjal itu untuk menyaring hasil metabolisme obat dan akan membuang hasil metabolismenya itu berupa urin, keringat, dan air susu ibu, dan juga feses. Nah, ketika obat itu tidak sampai ke reseptor, maka obat ini akan menumpuk pada ginjal. Nah, jika obat itu terekskresi dengan cepat, maka obat itu boleh diberikan sering. Contohnya adalah vitamin C. Tapi jika obat itu terapinya sempit dan ekskresinya kan panjang, nah sehingga obat itu tidak boleh diminum sesering mungkin. Contohnya digoxin. Nah, ini absorpsi itu terjadi pada sirkulasi darah. Terus kemudian distribusi itu terjadi di lambung yang memecah menjadi partikel yang lebih besar. Kemudian metabolisme itu di hati memecah menjadi partikel yang lebih halus. Kemudian bertemu dengan protein, bertemu dengan neurotransmitter yang selanjutnya masuk ke dalam tahap ekskresi, yaitu di ginjal, kemudian disaring dan akan dibuang.